Hai guys, saya Ricardo dari tamclubv.com dan ini adalah video tutorial seri PHP. Hari ini kita akan membahas tentang while loop dan do while loop untuk perulangan. Ya, kedua struktur ini akan sangat membantu sekali ketika kita ingin mengeksekusi serangkaian perintah secara berulang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya bila kita ingin menampilkan angka 1, 2, 3 dan sampai angka 10 ke browser, maka secara manual kita gunakan perintah echo sebanyak 10 kali. Ya, ini adalah cara yang tidak efektif karena akan memakan banyak waktu untuk penulisan sintaksnya. Selain itu juga akan memperlambat kinerja PHP. Oleh sebab itu, PHP menyediakan struktur while loop dan do while loop untuk dapat mengeksekusi perintah secara berulang. Oke, pertama, untuk struktur while loop, kita awali dengan kata kunci while, diikuti dengan buka tutup kurung biasa, dan diakhiri dengan buka tutup kurung kurawal. Di dalam buka tutup kurung biasa ini kita letakkan kondisi pernyataannya, dan di dalam buka tutup kurung kurawalnya kita letakkan perintah yang akan dieksekusi. Nah, konsep daripada while loop adalah apabila kondisi pernyataannya bernilai true atau benar, maka perintah yang di dalam buka tutup kurung kurawal ini akan dieksekusi. Selanjutnya akan dilakukan perulangan dengan kembali memeriksa nilai pernyataannya. Dan bila pernyataannya masih bernilai true atau benar, maka perintah ini akan kembali dieksekusi. Jadi perintah ini akan dieksekusi ulang bila kondisi pernyataannya bernilai true atau benar. Dan selama kondisi pernyataannya bernilai true atau benar, maka selama itu pula perintah ini akan terus dieksekusi secara berulang. Tapi bila pernyataannya bernilai false atau salah, maka perintah ini tidak akan dieksekusi dan perulangan tidak dapat dilakukan. Oke, misalnya sebelum while loop ini saya buatkan variabel x dan saya masukkan angka 1 ke dalamnya. Pada kondisinya saya buatkan pernyataan variabel x lebih kecil dari 10, dan untuk perintahnya pertama saya ekokan nilai variabel x ke browser, dan kedua saya ekokan tag break agar hasilnya ditampilkan per baris. Oke, sampai sejauh ini kita telah membuat pernyataannya bernilai true atau benar karena variabel x dengan nilai 1 lebih kecil dari 10. Nah, bila kita jalankan script ini, save dan refresh browser, ya pada halaman browser sudah ada angka 1 dan ditampilkan per baris. Dan bila kita scroll ke bawah halaman browsernya, ya di sini kita lihat angka 1 terus-menerus ditampilkan di halaman browser. Bila kita lihat di sini, pernyataan variabel x lebih kecil dari 10 akan selalu bernilai true atau benar. Hal ini disebabkan variabel x yang bernilai 1 sampai kapanpun akan selalu lebih kecil dari 10. Dan karena pernyataannya selalu bernilai true atau benar, maka perintahnya dieksekusi terus-menerus tanpa henti. Oleh sebab itulah pada halaman browser ini, angka 1 terus-menerus ditampilkan di halaman browser. Nah, perulangan pada while loop akan berhenti ketika kondisi pernyataannya bernilai false atau salah. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita membuat kondisi pernyataannya bernilai false atau salah. Sedangkan pada kasus ini, pernyataan variabel x lebih kecil dari 10 akan selalu bernilai true atau benar. Ya, untuk dapat membuat pernyataan ini bernilai false atau salah, berarti kita harus mengupdate nilai variabel x-nya untuk selanjutnya diuji pada pernyataannya. Dan nilai variabel x akan terus diupdate selama perulangan terjadi. Oke, jadi pada kasus ini kita tambahkan operator increment pada variabel x. Ya, ini berarti nilai variabel x akan selalu ditambahkan dengan angka 1 selama perulangan terjadi. Oke, bila kita coba script ini ke browser, save dan refresh, ya pada halaman browser sudah ada angka 1, 2, 3 dan sampai angka 9. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat alur kerja dari program ini. Ya, pertama PHP akan membuatkan variabel x dengan nilai 1. Kemudian pada struktur while loop, PHP akan membandingkan nilai variabel x dan angka 10 dengan menggunakan operator lebih kecil. Kondisi pernyataannya bernilai true karena pernyataan 1 lebih kecil dari 10 bernilai true atau benar. Dan karena pernyataannya bernilai true, maka PHP akan mengerjakan semua perintah yang ada di dalam buka tutup kurung kurawal ini. Pertama, PHP akan menampilkan angka 1 ke browser, kemudian PHP akan mengupdate nilai variabel x dengan angka 1. Berarti sekarang nilai variabel x-nya menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Oke, selanjutnya dilakukan perulangan. PHP akan kembali lagi kepada pernyataan while loop, dan kali ini PHP membandingkan nilai variabel X yang sekarang, yakni 2, dengan angka 10. Ya, pernyataannya masih bernilai true atau benar, karena 2 lebih kecil dari 10. Oleh sebab itu, PHP menampilkan angka 2 ke browser, kemudian mengupdate nilai variabel X yang sekarang menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, hal ini akan terus-menerus diulang hingga pada saat variabel X yang diupdate bernilai 10, nilai pernyataannya menjadi false atau salah karena 10 tidak lebih kecil dari 10. Hal ini menyebabkan PHP tidak menampilkan angka 10 ke browser dan perulangan pada while loop dihentikan. Jadi perulangan pada while loop yang dilakukan pada kasus ini adalah sebanyak 9 kali, dan PHP menampilkan angka 1 sampai 9 ke halaman browser. Nah, pada kasus lain, while loop juga dapat menggunakan operator decrement dalam mengontrol kondisi pernyataannya. Misalnya saya masukkan nilai 10 ke dalam variabel X, dan saya buatkan pernyataannya variabel X lebih besar 1. Kemudian saya buatkan operator decrement pada variabel X, yang berarti variabel X akan diupdate dengan cara mengurangi nilai variabel X-nya dengan angka 1. Ya, bila kita coba save dan refresh, ya pada halaman browser sudah ada angka 10, 9, 8, dan sampai angka 2. Ya, angka 1 tidak ditampilkan ke halaman browser. Hal ini disebabkan pada saat variabel X yang diupdate bernilai 1, maka kondisi pernyataannya bernilai false atau salah. Oke, selanjutnya kita juga dapat menggunakan struktur do while loop untuk perulangan. Penulisan strukturnya berbeda dengan while loop, tetapi fungsinya sama. Oke, untuk struktur do while loop, kita awali dengan kata do, lalu buka tutup kurung kurawal, tempat kita meletakkan perintah yang akan dieksekusi. Dan untuk kondisi pernyataannya, kita gunakan kata kunci while, diikuti dengan buka tutup kurung biasa untuk kondisi pernyataannya. Oke, jadi misalnya, bila kita ingin menampilkan secara berurut angka 1 sampai angka 10 ke browser, ya sama seperti pada contoh sebelumnya. Pertama kita buatkan variabel, misalnya variabel X, lalu kita masukkan angka 1 ke dalamnya. Untuk perintahnya kita ekokan variabel X ke browser, dan kita tampilkan hasilnya per baris dengan menambahkan echo tag break. Kemudian kita update nilai variabel X-nya dengan increment variabel X. Dan untuk pernyataannya kita buatkan variabel X lebih kecil sama dengan 10. Oke, jadi selama nilai variabel X lebih kecil atau sama dengan 10, maka perintah ini akan terus dieksekusi. Bila kita coba save dan refresh, ya pada halaman browser sudah ada angka 1, 2, 3, dan sampai angka 10. Oke, jadi berbeda dari contoh sebelumnya. Di sini ketika variabel X yang diupdate bernilai 10, maka pernyataannya bernilai true atau benar. Karena pernyataan 10 lebih kecil sama dengan 10 akan bernilai true atau benar. Ya, kita sudah pernah membahas hal ini pada operator logika OR. Oke, jadi bila kita ingin menampilkan sebaliknya, kali ini kita tampilkan secara berurut angka 10 sampai angka 1 ke halaman browser. Ya, untuk variabelnya kita masukkan angka 10, kita gunakan operator decrement pada variabel X, dan untuk pernyataannya kita buatkan variabel X lebih besar sama dengan 1. Bila kita coba save dan refresh, ya pada halaman browser sudah ada angka 10, 9, 8, dan sampai angka 1. Nah, perbedaan antara do while loop dan while loop adalah pada saat pernyataannya pertama sekali diperiksa. Pada do while loop, ketika pertama sekali pernyataannya bernilai false atau salah, maka perintahnya tetap akan dieksekusi walaupun tidak ada perulangan yang terjadi. Misalnya di sini saya masukkan angka minus 10 ke dalam variabel X, dan kita tahu pernyataannya bernilai false atau salah karena minus 10 tidak lebih besar sama dengan 1. Bila kita coba save dan refresh, ya pada halaman browser ada angka minus 10. Nah, ini artinya walaupun kondisi pernyataannya bernilai false atau salah yang menyebabkan perulangan gagal untuk dilakukan, maka perintah ini akan tetap dieksekusi. Terbukti dari angka minus 10 yang ditampilkan pada halaman browser berasal dari perintah echo variabel X. Nah, untuk while loop, hal ini tidak akan pernah terjadi. Ya, bila pada kasus yang sama, di sini saya gantikan strukturnya dengan while loop. Oke, bila kita coba save
dan refresh. Ya, pada dalam browser tidak ada tampil apapun, berarti pada while loop ketika perulangan tidak terjadi, atau dengan kata lain pernyataannya bernilai false atau salah, maka perintahnya tidak akan pernah dieksekusi. Ya, jadi perbedaan do while loop dan while loop adalah pada saat pernyataannya pertama sekali diperiksa. Yaitu dia tadi sedikit tentang while loop dan do while loop. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang for loop, masih pada perulangan. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclockfeed.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.